Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Pada saat ini kita akan memulai perkuliahan kita dalam mata kuliah Politik Hukum. Politik Hukum merupakan salah satu mata kuliah wajib di Magister Hukum yang mempunyai bobot 3 SKS. 3 SKS kita selesaikan di 6 kali tatap muka. 6 kali tatap muka diasuh oleh 2 orang dosen, yakni dosen pertama, dosen payung adalah saya sendiri, yakni Profesor Dr. Lince Anna Marpaung, SHMH. Dosen kedua adalah Ibu Dr. Erina Pane, SHMH. Jadi kami akan bergantian nanti menyampaikan materi-materi sampai dengan selesai. Pada hari ini langsung saja kita melihat apa saja yang mau dibahas di dalam tatap muka yang pertama ini. Di sini ada 8 bagian, diawali dari sejarah timbulnya politik hukum, kemudian asumsi-asumsi dasar tentang pengertian politik hukum, kemudian disiplin ruang lingkup politik hukum, kemudian nanti kita sampai dengan konfigurasi politik hukum dari era Orde Lama, yakni periode demokrasi liberal, dilanjutkan dengan berikutnya periode demokrasi terpimpin, dan selanjutnya di terakhir Orde Baru di saat pemerintahan sebelum kita masuk ke era reformasi. Jadi kita juga bahas di era reformasi bagaimana perbedaan dari yang sebelumnya. Nah, kemudian kita harus melihat beberapa pengertian politik hukum yang ternyata di dalam kenyataan harus kita mengerti dulu, memahami dulu apa itu politik dan apa itu hukum, supaya lebih jelas pelaksanaannya. Nah, kemudian di sini langsung kita berangkat dari kajian secara etimologi, peristilahan dan pengertian tentang politik hukum. Politik hukum atau reh politik. Politik reh. Reh itu adalah hukum dalam bahasa Belanda, sehingga disebut dengan politik reh. Kemudian kita harus berangkat dari pengetahuan dasar dalam Kamus Bahasa Indonesia yang diartikan terdiri dari 2 kata, belate dan hukum. Belate dan law. Belate bisa berupa suatu kebijakan. Kebijakan itu bisa kita rangkaikan sebagai strategi, langkah-langkah, bisa juga disebut dengan kiat-kiat kita untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Sedangkan hukum itu adalah peraturan, rangkaian konsep peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia secara umum. Ya, bisa itu kita pahami, lalu kita gabung nanti di dalam pengertian selanjutnya. Kuipers juga menyampaikan pendapatnya dalam hal ini. Kebijakan itu adalah suatu susunan dari ada 3 hal di sini yang penting-penting diatur tentang tujuan yang dipilih oleh para administrator. Kemudian ada jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih olehnya untuk saat-saat yang mereka pilih diantaranya. Itu namanya kebijakan menurut Kuipers. Kemudian Friend juga berpendapat tentang kebijakan itu pada hakikatnya adalah suatu posisi yang sekaligus dinyatakan dalam mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat di masa yang akan datang. Jadi ke depan itu harus dirumuskan sebagai kebijakan. Sedangkan James Anderson berpendapat kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku
atau sekelompok pelaku guna memecahkan sesuatu masalah tertentu yang bisa diambil berupa suatu keputusan. Nah, kemudian Pringgo Dikdo ini agak menarik juga karena dia melihat dari dua sisi kebijakan. Ada kebijaksanaan dan ada kebijakan. Nah, memberikan pendapat yang agak berbeda dengan para ahli yang tadi. Jadi dia berangkat dari policy, belief, dan kebijakan atau wisdom, wisgate. Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki untuk penegakan hukum di masa kini atau sekarang dan untuk masa depan untuk yang akan datang. Sedangkan kebijakan adalah suatu tindakan kegiatan seketika, instan, decision, melihat urgensi serta situasi dan kondisi yang dihadapi berupa pengambilan keputusan untuk mengalihkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi boleh diambil suatu kebijaksanaan, membuat keputusan baik tertulis maupun lisan, antara lain berdasarkan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Maka bisa disebut dengan discretion power. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi ke depan bahwa secara etimologi berarti pelaksanaan hukum itu bisa kita lihat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.